Apa yang harus dia lakukan padanya? Dia menatapnya dan merasa sangat bimbang. Dia tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia harus mengikatnya dan mengawasinya setiap saat sehingga dia tahu bahwa dia aman. Putri kecil memandang kedua pengawal yang menghentikannya dan tersenyum manis ke arah mereka. "Kakak, jangan hentikan saya. Saya hanya menawarkan sebotol air kepada Pak Presiden. Dia datang lebih awal, dan dia sibuk sepanjang pagi. Dia pasti sangat lelah. Sebagai warga sipil, saya tidak ada hal lain yang bisa kuberikan padanya. Mungkin sebotol air ini bisa menjadi caraku mengucapkan terima kasih." Gavin diperingatkan ketika mendengar kata itu, dan dia mengerutkan kening. Dia tidak ingin mendengarnya menelepon lagi, "Kakak," dengan suaranya yang indah. Gelar ini harusnya eksklusif untuknya. Biarkan dia datang. Ketika dia melihatnya berbicara dengan pria lain, dia tidak merasa senang karenanya. Para pengawal tidak berani menentang perkataannya. Mereka menyingkir agar putri kecil bisa berjalan melewati mereka. Jalan yang jelas menuju ke kakaknya David. "Terima kasih saudara-saudara, nanti aku akan membawakan 2 botol air lagi. Kamu pasti lelah juga." Putri kecil dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sebelum putri kecil selesai berbicara, kedua pengawal itu merasa presiden mereka sedang menatap mereka dengan tatapan tajam. Mereka mungkin tahu bahwa dia sedang menatap mereka, tetapi mereka tidak berani untuk melihatnya padanya. Mereka menundukkan kepala dalam diam, seolah hendak menyembunyikan wajah mereka. Putri kecil berjalan menuju kakaknya David dengan sangat nyaman dan percaya diri. Dia menghampirinya dan menyerahkan botol air mineral kepadanya. "Tuan Presiden, kamu sudah bekerja keras. Saya tidak punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan kepadamu, jadi terimalah botol air ini. Kamu harus menyelamatkan korban, tapi kamu juga perlu menjaga tubuhmu. Keluargamu dan orang-orang yang peduli padamu juga akan mengkhawatirkanmu." Dia berbicara dengan manis, tetapi ada makna tersirat di balik kata-katanya. Dia mengatakan bahwa jika dia tidak menjaga dirinya dengan baik, dia akan sangat khawatir. "Oke, terima kasih." Dia mengambil botol itu air dan tersenyum padanya, tapi senyumannya berbeda dari senyuman biasanya saat dia bersamanya. Sepertinya ini adalah senyuman palsu yang akan dia tunjukkan saat dia bersama orang lain. "Tuan Presiden," dia sudah melakukannya lebih pendek dari dia, dan pada saat ini, dia berdiri di tempat yang lebih rendah dari itu dia. Dia harus mencari keseluruhannya kali dia berbicara dengannya. Gavin membungkuk sedikit saat dia menyadari ketidaknyamanan wanita itu, karena dia ingin wanita itu menatap matanya. "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Putri kecil mengalihkan pandangannya dan melihat ke bahu kirinya. Dari jarak sedekat itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa pakaiannya berlumuran darah. "Pak Presiden, saya baru saja bilang, nyawa rakyat itu penting, tapi nyawamu juga penting, karena kamu adalah tiang negara. Kalau kamu jatuh, rakyatmu akan semakin khawatir, jadi kamu harus melindungi diri sendiri dulu." Ketika dia melihat bahwa dia terluka, dia jelas merasa sangat tertekan, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengannya secara objektif. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak sabar untuk merobek pakaiannya dan melihat seberapa parah lukanya. Dia tahu dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, dialah presiden suatu negara, bukan saudara laki-lakinya David. "Apakah kamu bersama tim medis?" Gavin sedang tidak mood untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Dia hanya ingin menjaganya di sisinya. "Ya, benar. Jika kamu terluka, aku dapat membantu kamu." Putri kecil mengangguk keras. Saudara David berbicara tentang dia, dan dia menjadi sangat bersemangat. "Kalau begitu ikutlah denganku." Setelah itu,
Dia berbalik dan pergi. Putri kecil tertegun sejenak dan mengikuti di belakangnya. Oke, Tuan Presiden, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahu saya. Saya di sini untuk membantumu. Dia berjalan di depan dengan nyaman, tapi dia mengejar di belakangnya. Dia harus berjalan sangat cepat untuk mengejar kecepatannya. Sepanjang perjalanan, jalanan pasca gempa bergelombang dan tidak rata. Namun ia tampak melompat-lompat riang saat berjalan. Dia sangat bahagia sampai dia hampir lupa apa yang dia lakukan. Dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia berhenti, jadi dia terbentur. Aduh, hidungnya membentur punggungnya, yang sangat menyakitkan hingga dia hampir menangis. Dia benar-benar ingin menangis sekeras-kerasnya untuk mendapatkan perhatian dan perhatian. Apakah kamu baik-baik saja? Dia berbalik dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya. Gerakannya sangat lembut dan terlihat sangat alami. Reaksi ini bukanlah reaksi yang biasa terjadi antara presiden dan warga sipil. Saya baik-baik saja. Dia mendorongnya menjauh dan mundur 2 langkah kecil untuk menjaga jarak darinya. Ada banyak orang di mana-mana dan banyak juga reporter. Jika mereka difoto bersama oleh orang lain, hal itu mungkin mempengaruhi reputasinya. Dia tidak ingin merusak reputasi kakaknya yang telah diperoleh dengan susah payah. Ikuti aku, katanya. Dia membawanya ke tenda yang didirikan untuk beristirahat. Tenda didirikan sederhana, dan di dalamnya terdapat meja kecil dan 2 bangku kecil. Di atas meja ada 2 bungkus mie instan, 1 cangkir, dan kotak P3K. Itu adalah tenda sederhana, dengan barang-barang yang sangat sederhana di dalam tenda. Tak seorang pun menyangka disinilah tempat presiden beristirahat. Tuan Presiden mereka adalah orang yang rendah hati. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa ia mendapatkan cinta dan dukungan dari warganya. Putri kecil menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Namun, dia merawat luka presiden. Tuan Presiden, buka baju kamu dulu. Buka bajuku. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia mengira dia membawanya ke sini karena dia ingin melakukan sesuatu padanya? Putri kecil memandangnya dengan sangat polos. Pak Presiden, jika kamu tidak melepas bajumu, bagaimana saya bisa mengobati lukamu? Ternyata kakaknya, David, mempunyai niat buruk di benaknya. Ketika dia memintanya melepas bajunya, apakah dia berpikir dia ingin melakukan sesuatu? Bagaimana kamu tahu kalau aku terluka? Dia tidak ingin dia tahu banyak, dan tidak ingin dia mengkhawatirkannya. Mungkin, dia tidak akan mengkhawatirkan orang asing yang tidak ada hubungannya dengan dia ini. Kamu memang terluka, kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Apakah orang ini mengira dia buta? Apa dia pikir, dia tidak bisa membedakan lumpur dan darah di bajunya? Pakai ini, dan gunakan ini. Mulai sekarang, kamu harus mendisinfeksi tubuhmu setiap setengah jam di ruang medis. Dia menyerahkan jas hujan dan topeng padanya. Cuacanya mendung, dan bisa turun hujan kapan saja. Kamu harus menjaga dirimu dan jangan masuk angin lagi. Putri kecil mengambil barang-barang yang diserahkan presiden kepadanya, dan mengangguk dengan hormat. Tuan Presiden, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya akan menjaga diri saya dengan baik. Saya tidak akan membiarkan diri saya terluka. Saya tidak akan masuk angin. Dan saya tidak akan membiarkan mereka yang peduli dengan saya mengkhawatirkannya. Tapi, tidak ada tapi. Gavin menyelanya dengan kasar. Dia mendekatinya dan membantunya mengenakan jas hujan dan topeng. Dan yang terpenting, kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh meninggalkan pandanganku mulai sekarang. Dia selalu berpenampilan lembut saat bersamanya dan juga saat berhadapan dengan publik. Putri kecil berpikir,
bahwa dia tidak akan pernah memiliki sisi marah dalam dirinya. Tapi saat ini, dia berbicara begitu kasar padanya dan bahkan memerintahkannya. Apakah dia benar-benar kakak David yang sangat mencintainya? Suaranya kasar karena dia mencintai dan peduli padanya. Jika dia bersama seseorang yang tidak dia pedulikan, dia akan melakukannya masih memasang ekspresi tenang seperti biasanya ada di wajahnya. Tuan Presiden, mengapa kamu begitu baik kepada saya? Dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia bertanya dengan santai. Tangan Gavin sedikit membeku saat hendak menyeka wajahnya dengan handuk basah. Lalu, dia meletakkan handuk basah di tangannya. Usap wajahmu dulu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.